Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu, Bapak, Wali Murid kelas 2. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar daring. Nah, hari ini kita akan belajar buku paket Bupena 2D. Silahkan anak-anak boleh buka. Nah, di buku paket Bupena 2D kita akan belajar tema 7, temanya tentang kebersamaan. Baiklah, hari ini kita akan belajar subtema 1 kebersamaan di rumah, yaitu muatan bahasa Indonesia tentang fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Nah, cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi adalah artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Nah, berikut ciri-ciri fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Dan yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Unsur intrinsik fabel. Nah, yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Yang kedua, sifat setiap tokoh. Yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Dan yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Fabel merupakan cerita hayalan. Namun, fabel berbeda dengan cerita fiksi lainnya. Tokoh dalam fabel adalah hewan. Oleh karena itu, fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Pada fabel terdapat informasi yang disampaikan. Nah, sekarang tentang isi fabel. Nah, untuk mengetahui isi fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Nah, oleh karena itu, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Yang ketiga, catat juga sifat tokoh dalam fabel. Dan yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan PPKN, yaitu tentang mengenali ciri khas teman di sekolah. Setiap orang memiliki ciri khas. Ciri khas ada yang dapat dilihat dan ada yang tidak dapat terlihat. Contoh yang dapat dilihat yaitu seperti ciri tubuh atau ciri fisik, misalnya bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan bobot tubuh. Nah, sementara yang tidak bisa dilihat yaitu cirinya seperti sifat. Misalnya rajin, jujur, dan rendah hati. Ciri tubuh kita dan teman-teman beragam. Meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita dapat menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan. Misalnya untuk membantu teman. Inilah yang membuat indahnya keberagaman. Nah, setiap orang memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Warna kesukaan teman dapat berbeda dengan warna kesukaan kita. Kita harus dapat menghargai warna kesukaan orang lain meskipun berbeda dengan kita. Nah, keberagaman agama di sekolah. Yang pertama, agama Islam. Tempat ibadahnya masjid, hari besarnya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Miraj. Yang kedua, Kristen Protestan. Tempat ibadahnya di gereja. Hari besarnya Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga, Katolik. Tempat ibadahnya di gereja, hari besarnya yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa. Nah, selanjutnya yang keempat, agama Hindu. Tempat ibadahnya di pura, hari besarnya hari Nyepi, hari Saraswati, hari Pagerwesi. Yang kelima,
agama Buddha, tempat ibadahnya di wihara, hari besarnya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Yang keenam Konghucu, tempat ibadah di kelenteng, dan tahun baru Imlek Cap Gomeh. Nah, kita tentunya memiliki teman yang seagama, ada juga yang teman yang berbeda agama dengan kita. Meskipun berbeda, semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati satu sama lain. Nah, ada banyak kegemaran yang dapat dilakukan setiap orang. Kegemaran adalah kegiatan yang disukai. Kegemaran bisa juga disebut hobi. Kegemaran yang ditekuni dengan sungguh-sungguh dapat memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya. Nah, sekian untuk materinya, dan ini untuk tugasnya, yaitu untuk bahasa Indonesia. Ayo berlatih halaman 5 dan PPKN ayo berlatih halaman 15. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.